Siapa yang tidak mengenal orang nomor satu di Rusia saat ini, yakni Presiden Vladimir Putin. Mungkin sebagian besar orang akan sulit percaya terhadap berita ini. Wajar saja jika kita melihat kondisi yang terjadi belakangan saat ini. Banyak orang akan menilai invasi yang dilakukan Presiden Putin di Ukraina tidak lebih dari seorang tirani kejam yang tidak berhati. It's okay, siapa saja bebas berpendapat. Karena setiap dari kita harus punya pandangan, apapun itu. Namun sampai saat ini bagi kami Presiden Putin adalah orang yang berusaha mempertahankan kedaulatan serta wilayahnya. Akan tetapi bagaimanapun Presiden Putin ini tetaplah manusia biasa. Ia juga bisa menangis dan hal ini mungkin akan sangat jarang terjadi. Bahkan orang Rusia sendiri pun mungkin jarang melihat Presiden Putin sampai tak kuat menahan tangisnya. Hanya kejadian ini yang membuat Putin tak dapat membendung air matanya. Inilah 3 kejadian yang membuat Presiden Putin tak bisa menahan air matanya di depan publik. Pertama kalinya terjadi tepat di awal pemerintahannya sebagai Perdana Menteri Rusia pada 24 Februari tahun 2000, yakni saat di pemakaman Anatoly Sobchak. Sobchak adalah salah satu orang yang bersama Gorbachev dan Yeltsin. Ia juga membantu mengakhiri Uni Soviet. Sobchak juga seorang reformis yang memberhentikan seorang perwira menengah KGB, organisasi intelijen Rusia bernama Vladimir Putin, dan memberinya pekerjaan pertamanya dalam politik. Anatoly Sobchak bisa dibilang orang yang pertama menarik Presiden Putin masuk ke dalam politik. Saat itu ia adalah wali kota Saint Petersburg. Presiden Putin adalah wakilnya. Hubungan keduanya begitu dekat. Saat Presiden Putin mencalonkan diri sebagai presiden untuk pertama kalinya, teman lamanya Anatoly Sobchak meninggal pada usia 62 tahun di Kaliningrad. Presiden Putin benar-benar putus asa, matanya merah dan air matanya pun tumpah, tak kuasa menahan tangis karena kepergian Anatoly Sobchak yang merupakan senior serta mentornya selama ini. Kejadian kedua terjadi pada tahun 2012. Waktu itu Presiden Putin masih menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia. Setelah mencalonkan diri sebagai presiden, Presiden Putin akhirnya menang telak dalam pemilihan presiden waktu itu. Dan pada saat mengumumkan kemenangannya itu di depan para pendukungnya yang bersukaria, Presiden Putin tak kuasa meneteskan air mata. Saat akan memulai pidatonya di Moskow, suara Presiden Putin terlihat serak. Air matanya pun kemudian jatuh tak tertahankan. Di depan lebih dari 100.000 pendukungnya, Presiden Putin menyebut kemenangannya sebagai titik balik yang telah mencegah Rusia jatuh ke tangan para musuh. Dan yang terakhir pada 10 September 2021, ketika dirinya menghadiri pemakaman sahabatnya Yevgeny Zinichev, Presiden Putin pun terlihat tak kuasa lagi menahan air matanya akibat kepergian sahabat dekatnya itu. Yevgeny Zinichev merupakan mantan agen KGB, sama seperti Presiden Putin. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa Zinichev adalah orang yang dipersiapkan Presiden Putin untuk menggantikannya. Namun sesuatu tak terduga pun terjadi yang membuatnya meninggal dunia. Di hari pemakamannya itu, Presiden Putin terlihat berusaha untuk melawan emosinya, melawan kesedihannya. Ia membawa seikat bunga sebagai simbol duka. Terlihat Presiden Putin mendekati peti dan tertunduk sementara. Ia pun kemudian melakukan tanda salib dan menyentuh sahabatnya itu sebagai ungkapan perpisahan. Itulah 3 kejadian yang membuat Presiden Putin tak sanggup lagi menahan kesedihannya. Presiden Putin adalah seorang lelaki biasa yang juga bisa menangis. Apapun keputusannya yang dilakukannya saat ini, tidak lain dan tidak bukan pasti untuk kebaikan negara yang dipimpinnya. Apakah salah jika seseorang melakukan tindakan jika mendapatkan ancaman terhadap rumahnya atau wilayahnya? Salam Zenza.